Ada satu tokoh penting yang punya peran besar pada corak keislaman di Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Soleh Darat atau biasa dikenal dengan Mbah Soleh Darat. Beliau seorang ulama besar yang hidup pada abad 19. Mbah Soleh Darat merupakan maha guru dari para ulama besar Nusantara. Bisa disebut diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 1912 dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Bahkan ada satu tokoh lagi yang menjadi murid Mbah Soleh Darat. Ia adalah tokoh emansipasi wanita, seorang pahlawan nasional yang tak lain adalah Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Siapakah sebenarnya Kiai Haji Soleh Darat atau Mbah Soleh Darat itu? Nah, ada satu buku karya Taufik Hakim berjudul Kiai Soleh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara abad 19 hingga 20 Masehi. Buku ini bisa disebut sebagai satu buku yang mengantar pembaca atau kita semuanya untuk lebih mengenal sosok ulama besar yang tak hanya dikenal di Nusantara, melainkan juga di Arab Saudi. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. Namun, lantaran tinggal di Kampung Melayu Darat, maka beliau lebih dikenal dengan nama Mbah Soleh Darat. Kedalaman ilmunya membuktikan dia adalah sosok karismatik yang ikut mewarnai wajah Islam di Nusantara. Mbah Soleh Darat boleh dibilang sebagai Al-Ghazalinya Jawa, karena Kiai Haji Soleh Darat mengintegrasikan antara syariat Islam, yakni fikih, dengan ilmu tasawuf. Kapan beliau lahir memang belum diketahui secara pasti. Namun dari penelusuran Taufik Hakim, sang penulis buku ini, diperoleh kesimpulan bahwa Mbah Soleh Darat lahir pada 1820 Masehi atau 1238 Hijriah di Desa Kedung Cumpleng. Versi lain menyebut Desa Kedung Cumpleng di Mayong, Kabupaten Jepara. Mbah Soleh Darat adalah putra dari Kiai Umar bin Tasmin yang merupakan ulama yang ikut berperang dalam Perang Jawa menemani Pangeran Diponegoro. Dalam perang itu, Kiai Umar dipercaya untuk mengkoordinir gerakan jihad di wilayah pantai utara Jawa. Rumah Kiai Umar di Jepara sering dijadikan markas para pejuang. Sejak kecil, Mbah Soleh Darat mendapatkan ilmu dari beberapa pesantren salaf dan belajar kitab-kitab klasik. Pada usia 15 tahun, 2 tahun pasca kekalahan Pangeran Diponegoro atau berakhirnya Perang Jawa, Mbah Soleh Darat diajak oleh ayahnya yaitu Kiai Umar ke Mekah dan menetap di Mekah. Selama di Tanah Suci kurang lebih 45 tahun, beliau berguru kepada ulama-ulama besar. Guru-guru Mbah Soleh Darat bisa ditelusuri dari kitab-kitab yang ditulisnya. Di antaranya kitab Mursidul Wajiz yang berisi silsilah nama-nama gurunya dan kitab-kitab yang dikajinya. Selama itu juga ada kitab Al-Mursyid Al-Wajiz fil Ilmil Quran Al-Aziz yang juga menjelaskan nama-nama guru dan kitab yang dikaji. Di antaranya disebut Sayyid Muhammad Zaini Dahlan, seorang mufti di Mekah. Mbah Soleh Darat belajar kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Kepada Syekh Nahrawi Al-Misri Al-Makki, Mbah Soleh Darat mengaji kitab Al-Hikam karya Athaillah Ibnu Athaillah, yang merupakan kitab tasawuf yang banyak dikaji hingga saat ini. Setelah lama menetap di Mekah, Mbah Soleh Darat pulang ke tanah air dan tinggal di Kampung Melayu Darat, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Disinilah beliau mendirikan pesantren yang kemudian dikenal dengan nama Pesantren Darat sekitar tahun 1880.
Dari pesantrennya inilah banyak lahir ulama-ulama Nusantara yang memiliki ciri khas pribumi dan ikut menentang penjajah Belanda. Dua di antaranya sudah saya sebut di atas, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Cara dakwah Mbah Soleh Darat adalah cara-cara santun yang menghargai local wisdom atau kearifan lokal di Jawa. Beliau sadar bahwa sebelum Islam masuk ke Jawa, masyarakatnya telah memiliki kepercayaan dan cara hidup yang dilakukan secara turun-temurun. Oleh karena itu, Mbah Soleh Darat tidak lantas serta-merta menghapusnya, menggantinya dengan Islam, akan tetapi berusaha meluruskan tradisi-tradisi yang ada agar bisa sesuai dengan koridor syariat Islam. Sayangnya, cara dakwah yang demikian ini saat ini cenderung ditinggalkan oleh orang-orang atau pendakwah dengan dalih pemurnian Islam. Dan Mbah Soleh Darat tidak berdakwah dengan cara-cara provokatif. Mbah Soleh Darat tinggal dan belajar di Mekah selama 45 tahun. Namun, bukan lantas beliau ke Arab-Araban atau memaksa masyarakat Jawa untuk mengikuti kebudayaan Arab. Hal itu ditunjukkan Mbah Soleh Darat dengan caranya menulis kitab-kitabnya yang tak terbilang jumlahnya. Mbah Soleh Darat menulis kitabnya menggunakan bahasa Arab Pegon. Pegon adalah tulisan huruf Arab tapi berbahasa Jawa. Cara itu ditempuh Mbah Soleh Darat agar ada keselarasan antara Arab dan Jawa. Tak hanya itu, keinginan beliau agar Al-Quran diresapi dan dipahami masyarakat Jawa dilakukan dengan cara menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Buku tafsir Al-Quran yang terkenal adalah Faid Ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Al-Malik Ad-Dayan yang kemudian dijadikan kado pernikahan kepada Raden Ajeng Kartini. Langkah ini menunjukkan bahwa Mbah Soleh Darat sangat menginginkan Islam membumi di tanah Jawa. Apa yang dilakukan oleh beliau adalah pribumisasi Islam, sebagaimana terminologi yang biasa digunakan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Islam yang menjejak di bumi Nusantara, bukan Arabisasi Islam di Nusantara. Konsep ini kemudian digalakkan oleh Nahdlatul Ulama dengan istilah Islam Nusantara yang sekarang banyak didiskusikan di tengah masyarakat. Demikian sekilas tentang Mbah Soleh Darat dan bagaimana cara berdakwahnya. Semoga ada manfaatnya. Saya NF. Saya akan mengkaji sosok dan buku-buku lain. Terima kasih. Salam.